Halo semuanya, selamat datang di Neko. Hari ini saya ingin mengunboxing Alsai AM90. Ini cooler atau heatsink tower dengan seharga di bawah 200.000. Ini dia heatsinknya memakai 4 heat pipe dan juga dia memakai kipasnya, kipas RGB. RGB-nya ini model RGB statis ya, bukan ARGB. Oke, kita lihat dulu samping-samping boxnya. AM90 4 heat pipe. Kita balik lagi. Di sini dia bisa terlihat jelas heatsinknya. Itu terdapat 4 buah. Dan juga untuk kompatibilitas soketnya dia memakai Intel LGA 775, 115X, 1366. Kalau AMD dia semuanya ya. Soalnya kan AMD itu kan modelnya model penjepit. Jadi hampir semuanya support oleh AM90 ini. Tapi sayangnya dia nggak ada LGA 1200 dan juga LGA 1700. Jadi kalian harus beli bracket lagi. Oke, untuk spesifikasi dia tinggi dari cooler ini sekitar 130 mm atau 13 cm. Untuk casing-casing yang nggak terlalu dalam seperti casing warnet punya saya, itu dia masih cukup masuk. Dan casing punya teman saya juga lebih dalam lagi, itu udah cukup lega. Maksudnya gapnya antara casing sama ini cooler atas. Dan untuk beratnya sekitar 428 gram. Dan fan speed dia berada di sekitar 2300 rpm dan untuk airflow-nya sekitaran 43 cfm. Jadi untuk sekitaran 200 ribuan segini udah cukup lumayan menurut saya. Di bawah 200 ribuan sih, saya beli di 190 ribuan. Oke, lanjut lagi, kita balik ke atas. Ini ada semacam hologram ini garansi. Habis itu kita buka. Ini masih segel, barangnya baru sampai sih. Kita cek apa tuh isinya. Oh ya, by the way, saya sekalian beli sama orangnya bracket untuk LGA 1200 dan 1700 ya. Ini makanya saya dapat 2 bracket. Yang satu untuk 1200, yang satu untuk ya bawaan dari Alsai ini. Kita taruh dulu coolernya. Ini bracket bawaan dari Alsai-nya. Dan juga kita mendapatkan satu buah thermal paste Alsai. Dan juga kaki ganjalan untuk bracketnya. Ya, ini dia coolernya. Sayang sekali ini terdapat sebuah seperti benturan atau lekukan. Entah ini cacat produk atau memang dari ekspedisinya. Soalnya memang sih nggak ada macam bubble wrap di dalamnya, cuma polosan aja tadi kita lihat. Mungkin emang dari ekspedisinya dan juga ditambah sama emang Alsai-nya tidak ngasih bubble wrap. Mungkin nanti saya sedikit komplain dengan si penjualnya. Dan untuk mekanisme pengunci fan-nya seperti ini, yang modelnya penjepit. Dan untuk bagian-bagian yang bengkoknya lumayan di tengah, tapi cukup mudah untuk dibalikin lagi. Ini saya mau bengkokin, tapi ntar dulu saya mau kasih buktinya dulu ke seller. Dan di bawahnya terdapat sebuah segel plastik tulisan warning. Ini kita buka ya sebelum kita pasang ke CPU. Kadang orang lupa masih nempel itunya. Makanya kadang-kadang ada orang komplain CPU masih aja panas padahal udah ganti cooler tower. Padahal mah pas dicek lagi ternyata itunya belum kebuka. Dan ini konektornya dia pakai 3 pin. Dan ini fan-nya dia berwarna putih, RGB-nya statis. Ininya heat pipe-nya bener 4, dapat 4 buah. Oke, langsung aja kita pasangkan bracketnya. Cara memasangkan bracket ini menurut saya bukan mudah sih, tapi lebih agak rada-rada susah. Ini kita pasangkan dulu kaki yang berwarna putihnya. Ini saya dapat thermal paste-nya, saya simpan dulu. Kalau saya udah punya thermal paste juga. Dan kita pasangkan kaki yang berwarna putihnya dulu ya ke bracket. Ini kita sesuaikan dulu dengan tipe atau soket yang kita ingin pasang. Kalau kita ingin LG775, dia paling pendek, itu yang paling bawah. Dan untuk 1155X dia ada di atas 775 dan 1366 ada di atasnya lagi. Terdapat 3 notes ya berarti. Karena ini platform ini LGA 1156, berarti kita pasangkan di LGA 115X.
Nah ini yang 11.5X ini notch-nya agak nempel deket-deketan sama 775, jadi agak ada susah untuk masangnya. Nah ini sudah masuk ke 11.5X nya, sudah terpasang, dan kita lanjut lagi 3 buah lagi. Dan kalau sudah, kita langsung pasangkan ke mobonya. Di mana aja boleh sih kita putar, soalnya ini kan bentuknya lingkaran. Beda dengan LGS 1200 dan 1700 yang bentuknya itu agak memanjang seperti persegi panjang, jadi kalau nggak bisa diputar berbagai arah. Habis itu dikencangkan. Kalau sudah masuk ke motherboard, habis itu kita pasangkan pengunci hitamnya. Nah kalau sudah kencang, habis itu kita kasih pasta CPU-nya. Ini saya memakai GD 900 ya. By the way, ini thermal pasta ini cukup bagus juga dan juga murah. Saya mendapatkan botol ini sekitar di bawah 50.000. Oke, sudah kepasang pastanya. Langsung kita pasangkan coolernya dengan cara dikaitkan ke bracket. Untuk pengait sih kayaknya agak susah sih. Saran saya sih lepas VGA dulu ya. Ini saya emang terlalu buru-buru. Dan oh iya, saya juga baru tahu ini bracket ini dia emang kurang rekomen sih menurut saya. Kalau tipe-tipe bracket begini dia dapetnya nempel banget sama komponen sekitar motherboard. Jadi ini saya nggak bisa masukin pengaitnya. Mau nggak mau kita harus pakai cara lainnya. Dengan cara kita bongkar lagi bracketnya, kita pasangkan dulu bracketnya ke cooler. Kalau sudah pasangkan ke coolernya, baru kita pasang ke motherboardnya. Karena emang mentok banget sama kotak VRM yang ada di sekitar motherboard itu, dan juga kena sama kapasitornya. By the way, kipasnya dibuka dulu ya, soalnya susah soalnya pas kita mau ngencangin si penguncinya lagi. Nah, pas bagian pemasangan ini memang agak susah soalnya kita harus tekan kan agak cukup kuat. Kalau sudah, kita pasangkan lagi sisa-sisanya, tapi kita harus silang ya. Kalau ini di kiri bawah, berarti kita ke kanan atas, dan habis di kanan atas baru di kiri atas, lanjut ke kanan bawah. Pokoknya nyilang lah ya masangnya. Kalau nggak nyilang, loadnya itu tidak tersebar rata, jadi takutnya si heatsinknya ini tidak ngepres dengan CPU-nya, maksudnya masih terjadi gap lah ya. Habis itu kalau sudah kepasang dengan kencang, lanjut kita pasangkan fan-nya. Kita pasangkan lagi penguncinya di model seperti ini. Kita masukkan ke lubang, dua buah lubangnya ke fan. Habis itu tinggal kita kaitin ke coolernya. Oke, kita lanjut pasangkan konektornya. Ini dia 3 fan ya guys. 3 pin maksudnya. Ini dia 3 pin. Oke, sudah kepasang. Langsung mungkin kita coba nyalakan. Habis itu kita tes. Untuk metode pengetesannya kita pakai Cinebench saja. Stress testnya. Sekaligus kita lihat temperatur yang didapatkan oleh CPU ini berapa. Ini saya memakai Xeon X3470 dengan TDP sekitar 95 watt. Oke, ini idle-nya sekitar 40-an derajat, 43 ya, sekitaran 44, sekitaran segitulah. Ini masih normal ya, di standar lah. Kalau kan suhu ruang saya juga nggak terlalu dingin banget, nggak pakai AC. Lanjut nih, kita coba tes. Kita lihat itu full load-nya sekitar hampir 70 derajat. Cuma yang core 3-nya itu, yang inti 3-nya itu udah menyentuh angka 73. Kita coba lagi.
Dan memang suhunya nampaknya memang udah stuck atau konstan di 70. Berarti cooler ini bisa menghandle CPU 95 watt dengan handal mungkin 105 watt. Kalau misalkan kalian mau OC dikit ya kan, mungkin masih bisa ngehandle. Karena titik yang udah mulai mengkhawatirkan itu udah sekitar 85 derajat, itu udah lumayan mengkhawatirkan. Oke, mungkin segitu aja tes singkat untuk cooler ini. Kalau kalian ingin bertanya silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel FD Neko agar terus berkembang kemudian. See you later guys, bye.